Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gio Dipa Avatari Muhammad Fazil Jati Jajara dengan NIM 182242124, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana CI/CD itu bekerja. Nah, di sini itu saya sudah menyiapkan website sederhana isinya pure HTML, CSS, gambar dan musik. Bisa dilihat di sini aja. Read MD-nya saya nggak ubah apa-apa. Terus ini tidak ada menggunakan framework dan tidak ada proses build, jadi murni HTML dan CSS. Dan sekarang itu pertanyaannya itu gimana file-file ini itu bisa jadi website yang diakses siapa saja di internet. Ya, itu yang akan saya jelaskan hari ini, dan apa yang kayak terjadi di balik layar ketika GitHub Pages berjalan. Nah, jadinya di si repository ini semua file itu dalam format yang bisa langsung dibaca oleh browser. Jadi HTML dan CSS. Jadi tidak perlu dikompil dan tidak perlu dikonvert juga. Nah, ketika saya push file-file ini ke GitHub dan mengaktifkan GitHub page, GitHub itu tidak hanya menyimpan saja file-file ini, GitHub juga menjalankan sebuah proses otomatis di servernya. Jadi, kita akan lihat apa yang terjadi. Ini itu saya sudah mengaktifkan GitHub Pages, source-nya itu adalah branch main foldernya yang root. Ya, itu artinya kayak bilang semua file itu ada di branch main yang akan dijadikan website. Nah, yang terjadi itu intinya itu GitHub menjalankan sebuah proses internal bernama GitHub Actions. Tidak walaupun nggak ditulis apapun di server, di konfigurasi, GitHub itu sudah menjalankan workflow bawaan khusus untuk static websitenya, namanya Pages Build Deployment, sorry. Ini itu jadinya kalau misalnya itu workflow-nya itu berjalan secara otomatis setiap kali ada perubahan. Intinya itu ini mesin yang kayak yang selalu bekerja di balik GitHub Pages-nya ini. Lalu workflow ini itu menjalankan tiga hal, yaitu mengambil semua file dari repository, terus memvalidasi strukturnya, lalu mengirimkan file-file itu ke server CDN milik GitHub yang tersebar di seluruh dunia. Jadi ada server di Indonesia, server di Amerika, dan lain-lainnya. Nah, ini tuh poin pentingnya itu GitHub Page itu tidak cuma menyimpan file di satu server. Jadi kayak file-file HTML dan CSS itu terdistribusikan ke jaringan CDN-nya. Jadi jaringan CDN-nya ini milik GitHub itu dibangun di atas infrastruktur Fastly. Ya itulah CDN terbesar di dunia. Jadi kayak dengan adanya beberapa server CDN di seluruh dunia, di beberapa poin di seluruh dunia, itu bisa mengakses website saya itu secara cepat gitulah ya. Tidak perlu menghubungi server yang jauh di Amerika, walaupun kita berada di Asia, mereka bisa kayak langsung ke paling dekat yang ada di Asia juga. Dan URL yang diberikan itu langsung kayak username saya github.io, lalu nama repository-nya. Nah, itu menunjuk langsung ke JDN tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pengunjungnya ya. Nah, ini adalah server saya. Ketika seorang mengetikkan ini, bisa diakses dari mana saja. Ini yang terjadi secara berurutan lah intinya saat membuka server ini. Yang pertama itu browser itu ngirim permintaan HTTP GET ke server GitHub Pages-nya ini. Lalu server GitHub Pages itu menerima permintaan tersebut. Lalu mencari file index.html di root repository dan mengirimkannya kembali ke browser. Lalu browser itu membaca index HTML, menemukan referensi style CSS yang sudah saya siapkan sebelumnya, lalu mengirimkan permintaan lagi untuk mengambil file CSS itu. Nah, lalu habis itu ada yang keempat itu semua aset, jadi kayak gambar dari folder images, folder musik dan lain-lain itu diambil satu persatu dengan cara yang sama. Lalu itu browser itu merakit semua file itu menampilkan halaman yang kita lihat sekarang. Jadi ada ini bisa dilihat, ada masing-masing bisa mulai lagu dan lain-lain, itu semuanya sudah diambil satu persatu dari indeks tadi. Nah, untuk itu karena sudah dirakit itu jadi dan ini itu semua sudah dirakit dari semua hal itu. Jadi tidak ada database, tidak ada server side processing, dan tidak ada bahasa pemrograman lah di sisi servernya. GitHub Pages-nya ini langsung melakukan hal itu memberikan file yang diminta paralel seperti yang ada gitu. Nah, apa yang terjadi saya push hal baru? Misalnya kita push di Songs for You aja, mau kita
mau kita tambahin my songs for you. Oke, kita coba di pages 4 kalau tidak salah, atau pages 5, maaf. Oke, ini pages 5, kita bisa langsung edit saja dari sini. Kita ubah title-nya jadi My Songs for You. Udah. Nah, lalu kita commit changes-nya. Kita tunggu. Maaf untuk sebelumnya, saya tadi salah modifikasi. Ini seharusnya di bagian header-nya ya, yang saya ubah. Jadi kita edit lagi, edit di bagian di bagian header, headernya My Songs for You. Oke, kita ubah, kita commit changes-nya. Oke, dan kita akan save. Nah, ini yang tadi diubah itu tadi title dari page-nya. Tapi sekarang kalau misalnya di itu, sekarang kita akan tunggu lagi sampai dia terdeploy. Itu biasanya terlihat dari sini. Itu pending. Nanti akan maaf, akan menunggu sebentar. Oke, ini berarti all check has passed. Ini tadi kita refresh. Oke, udah terdeploy now. Kita coba periksa. Jadi berubah My Songs for You. Oke, sekarang, nah, itu jadi bagaimana itu bekerja itu. Jadi kayak tadi kita sudah nge-push perubahan baru. Itu nanti GitHub itu langsung otomatis mendeteksi ada perubahan di branch main. Lalu secara otomatis itu men-trigger ulang workflow pages build deployment tadi yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, kalau tadi kita sudah lihat ada build, report build status, deploy dan lain-lain. Itu prosesnya itu biasanya selesai dalam 30 detikan. Nah, itu perubahan yang saya buat langsung tampil di website. Nah, jadi untuk merangkum, GitHub Pages ini bekerja dengan cara menyimpan file di repository, mendistribusikannya ke CDN global secara otomatis setiap ada perubahan, lalu menyajikan file-file itu langsung ke browser pengunjung tanpa proses server side apapun. Untuk static website seperti milik saya, ini itu adalah cara paling efisien untuk deploy gratis, cepat, dan otomatis sebetulnya hanya dengan satu kali konfigurasi di setting. Jadi itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.